Kapal ini baru saja bersandar setelah mengarungi lautan selama 7 hari. Dengan alat tangkap sederhana, nelayan ini memperoleh hasil tangkapan yang cukup banyak. Mayoritas adalah ikan kurisi. Ini dia tempat pelelangan ikannya, jadi urutan lelangnya pun ditentukan dari ikan pertama yang mendarat di sini. Nah, itu dia ikan dari kapal pertama dan ini ikan dari kapal kedua. Jadi hasil tangkapan para nelayan itu juga berbagai jenis ikan. Nah, salah satunya dia ada ikan kerisi. Tapi nggak kalah ada yang lebih menarik nih. Yang dicari-cari sama pembeli. Ikan bau. Ukurannya gede banget tuh, berjumpa. Berat banget lagi. Tepat pukul 5 sore, proses lelang dimulai. Proses lelangnya udah dimulai sekarang, diawali oleh juru tawarnya ya Pak ya? Iya. Yang langsung ngeluarin harga dan dijualnya itu per keranjang. Jadi juru tawarnya ini ngasih harga itu biasanya pertama ngeliat dulu kondisi ikannya nih, kualitasnya bagus atau enggak gitu. Baru nanti perlahan-lahan kalau misalkan nggak ada yang nego, nggak ada yang mau nih, diturunin pelan-pelan gitu sampai ada yang mau. Semakin banyak yang tunjuk tangan, harga ikan jadi semakin tinggi. Nah ini dia yang serunya nih, kadang ada yang serius mau nawar, ada juga yang ngacungin tangan tuh buat bercanda doang gitu loh, mengelabui si jasa tawarnya. Balik campur. Dapat berapa ini Pak? Balik siun. 2. Berapa harga? 200-an. 200-an. Wah. 15. Dari Lampung Tengah, kali ini saya mengarahkan kemudi ke Lampung Selatan. Bersama teman-teman, rencananya kami akan mencari lokasi camping untuk bermalam. Hai, jadi kita lagi mau camping. Hai, kita mau camping hari ini. Kita nunggu sampai nih. Iya nih, spotnya di mana yang bagus sini kali ya? Kayaknya depan situ bagus deh, Kak. Oke, udah sampai. Yeay, udah sampai. Yuk kita pasang tanda yuk. Yuk, ikutin keseruan kita. Kami memantapkan pilihan pada Bukit Pantai Marina. Awning dan roof tent kami buka satu persatu. Karena kapasitas tenda yang menempel pada camper van hanya memuat 2 orang, kami sengaja membawa tenda tambahan. Pantai yang terletak di Kalianda ini memiliki hamparan pasir yang luas berpadu dengan tebing karang, yang membuatnya terlihat istimewa. Terlebih dahulu, kami memarinasi ikan dengan jeruk nipis untuk memperkuat rasa. Sebaiknya tidak terlalu sering untuk dibolak-balikan ikan kurisi, karena ikan ini termasuk salah satu ikan yang mudah hancur. Sambal seruit adalah makanan khas daerah Lampung yang memadukan rasa pedas, gurih, asam, dan sedikit getir. Akhirnya ikan goreng sambal seruitnya jadi. Langsung aja kita santap nih. Seruit berasal dari kata nyeruit. Dalam bahasa Lampung artinya makan bersama. Mereka percaya bahwa makan seruit sebaiknya tidak disantap sendirian. Sekarang waktunya kita istirahat. Saya dan Angel tidur di tenda atas. Dan di tenda bawah nih ada Rama dan Uci. Dah, selamat istirahat. Matahari muncul di ufuk timur.
Setelah istirahat semalaman, rasa lelah kini berganti semangat memulai hari baru. Wah, gak kerasa udah pagi aja, nyenyak banget ya Angel tidurnya. Disambut sama udara yang seger banget. Nah sekarang kita mau siap-siap untuk menikmati pantai. Angel. Nggak lengkap rasanya kalau kita nggak nyobain pantai yang cantik seperti ini. Sekarang waktunya saya dan teman-teman seru-seruan main voli. Pasir yang tidak stabil membuat gerakan lebih sulit dan membutuhkan lebih banyak tenaga untuk berlari, melompat, dan mendarat. Menghadap langsung ke Samudra Hindia membuat ombak di pantai Marina Lampung terbilang cukup besar dan kencang. Kali ini, suasana peternakan 1 minggu menjelang perayaan Idul Adha menjadi salah satu magnet yang menarik untuk saya datangi. Banyak sekali. Saya lagi berada di tempat penggemukan sapi potong terbesar di Lampung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Deretan kandang ini dihuni oleh sapi berjenis Brahman Cross, atau yang biasa disingkat dengan BX. Hasil persilangan pejantan dari India yang mudah beradaptasi dengan sapi betina asal Eropa yang bertubuh besar. Jadi di peternakan ini pakan hijau utamanya yaitu berasal dari tanaman Kebun jagung. dari jagung. Sebelum dikirim ke berbagai daerah, salah satu kesibukan para peternak adalah menggenjot penggemukan dan kelayakan. Salah satunya dengan pemberian pakan rumput hijau yang berfungsi sebagai pengenyang serta sumber protein, energi, vitamin, hingga mineral. Dalam sehari satu ekor sapi itu konsumsinya berapa kilo pakan, Pak? Untuk 1 ekor sapi Iya. bisa 10-15 kilo hijauan. 10 sampai 15 kilo hijauan ya. Hijauan itu yang berasal dari tanaman jagung ini gitu. 200 kg pakan ini disiapkan untuk satu kandang yang berisi 40 ekor sapi. Sapi-sapi di sini setiap harinya tuh ada kenaikan bobot 1,5 sampai 1,8 kilo gitu, dan diceknya setiap sebulan sekali. Supaya hewan berkaki 4 ini tumbuh sesuai harapan, sejak awal sapi-sapi ini rutin diperiksa kesehatannya. Jadi sapi-sapi remaja ini dipindahkan ke kandang lain untuk proses penggemukan. Rata-rata sapi yang digemukkan berusia antara 1 hingga 2,5 tahun, karena pertumbuhannya akan lebih cepat dibanding sapi yang lebih tua. Salah satu tanda sapi sehat adalah hidungnya yang lembab. Hidung sapi yang kering dan pecah-pecah dapat menjadi indikasi adanya dehidrasi atau stres. Setelah pengecekan kesehatan, terus juga udah disuntik vitamin, sekarang waktunya kita eartag ya Mas ya. Ayo, gimana caranya Mas? Tanda pada telinga merupakan identitas serta informasi yang berisi data kesehatan. Sebelum dikirim, sapi-sapi ini harus melewati kandang jepit untuk diperiksa kelayakannya. Masuk sudah sapinya. Nah, sekarang kita mau melakukan palpasi rektal, yaitu pengecekan kehamilan. Kita pastikan untuk tidak bunting. Tidak bunting ya, karena kan nantinya akan dipotong. Jadi nggak boleh tuh dalam kondisi yang sedang hamil gitu. Jadi dicek dulu. Dibandingkan ultrasonografi, tingkat akurasi metode ini sangat tinggi untuk mendeteksi kehamilan sapi. Sapi berikutnya kita cek. Aman ya. Nah, sapi berikutnya pun aman.
dilakukan pengecekan semuanya, sekarang waktunya kita angkut sapi-sapi ini ke atas truk. Sapi yang layak jual di pasaran harus memiliki bobot minimal 450 sampai 600 kg. Wow, hampir aja. Nah, kita juga memang harus berhati-hati karena itu zona butanya dia nggak bisa ngelihat apa yang ada di belakangnya, jadi harus jaga jarak karena dia bisa nendang sewaktu-waktu. Sapi memiliki blind spot atau titik buta di bagian belakang kepalanya. Jadi proses pengiriman sapi itu juga nggak bisa sembarangan. Kuota di atas truk itu tuh harus pas, nggak boleh kekurangan, nggak boleh kepenuhan. Kalau kekurangan nanti ada space sapi untuk duduk. Khawatir bisa diinjak-injak oleh sapi lainnya. Untuk memenuhi standar hewan kurban, sapi yang dijual harus bebas dari cacat, serta minimal berumur 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Wah, ini saya deg-degan banget karena ular kobra, ini king cobra ya. Ini salah satu ular yang paling mematikan.